Selamat malam teman-teman di mana saya berada pada saat ini, khusus teman-teman yang lagi bergelut untuk melamar CPNS atau P3K 2021. Sekarang saya mau berbagi tentang apa yang harus kita penuhi untuk lolos ke tahap berikutnya. Selain passing grade, peserta SKD CPNS 2021 harus memenuhi kriteria ini untuk lolos ke tahap berikutnya. Peserta seleksi kompetensi dasar SKD calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2021 jangan langsung berpuas diri jika lolos ambang atau passing grade. Pasalnya selain passing grade, peserta SKD CPNS 2021 harus memenuhi beberapa kriteria untuk lolos ke tahap berikutnya. Seperti diketahui, saat ini sedang berlangsung SKD CPNS 2021 di berbagai instansi. Untuk bisa lolos ke tahap berikutnya, peserta antara lain harus memenuhi passing grade sesuai formasi. Adapun passing grade untuk formasi umum adalah 65 untuk TWK atau tes wawasan kebangsaan, 80 untuk tes intelijensia umum atau TIU, dan 166 untuk tes karakteristik pribadi atau TKP. Ketentuan passing grade ini dikecualikan bagi peserta yang mendaftar pada formasi khusus. Adapun passing grade untuk formasi khusus terbagi atas 5 kategori, yaitu bagi putra-putri lulusan terbaik, berpredikat cum laude, dan diaspora. Nilai kumulatif SKD paling rendah adalah 311 dan nilai TIU paling rendah 85. Yang kedua, penyandang disabilitas harus mencapai nilai kumulatif SKD paling rendah 286 dengan TIU paling rendah 60. 3. Bagi putra-putri Papua dan Papua Barat harus mencapai nilai kumulatif paling rendah 286 dan TIU paling rendah 60. 4. Jabatan-jabatan tertentu pada penetapan kebutuhan umum seperti dokter, dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan dokter pendidik klinis ditetapkan nilai kumulatif SKD paling rendah 311 dan nilai TIU paling rendah 80. Yang kelima, jabatan lain yang diberi pengecualian adalah ABK, rescuer, dan pengamat gunung api. Pada jabatan tersebut nilai kumulatif SKD paling rendah 286 dan nilai TIU 70. Namun jangan merasa aman dulu jika sudah memenuhi passing grade, pasalnya masih ada kriteria lain yang harus dipenuhi peserta SKD CPNS 2021, yakni masuk dalam peringkat tertinggi. Hal ini sebagaimana yang diatur di dalam Permen PAN RB nomor 27 tahun 2021. Pengumuman hasil SKD sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan paling banyak 3 kali jumlah kebutuhan jabatan berdasarkan peringkat tertinggi dari yang memenuhi nilai ambang batas. Demikian kutipan pasal 40 ayat 5. Pada ketentuan lain disebutkan bahwa jika terdapat pelamar yang memperoleh nilai SKD sama dan berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, penentuan kelulusan SKD secara berurutan mulai dari nilai TKP, TIU sampai dengan TWK. Namun jika masih sama dan berada pada batas 3 kali jumlah kebutuhan jabatan, terhadap pelamar diikutkan tahap selanjutnya, yakni seleksi kompetensi bidang SKB. Jadi untuk hal ini, bagi teman-teman yang sedang bergelut untuk melamar CPNS atau P3K 2021, silakan diperhatikan baik-baik poin keempat ini tentang pengumuman hasil SKD-nya. Jangan terus berbangga dengan capaiannya, jangan terus berbangga dengan usahanya selama ini, tetapi perhatikan ini karena
untuk melamar CPNS dan P3K 2021, saingannya sangat banyak. Demikian yang saya paparkan untuk saya bagikan kepada kita semuanya. Kiranya tutorial ini dapat bermanfaat bagi kita, terutama teman-teman yang sedang bergelut untuk melamar CPNS. Demikian, terima kasih.